Halo teman-teman, sahabat RK Senusantara. Ya, saatnya kita kembali lagi bertemu dengan saya, Mas Yunus RK. Yuk kita sharing lagi ya teman-teman, karena manusia itu titahnya belajar ya teman-teman. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib gitu ya bagi setiap laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu mulai dari kita lahir dan sampai meninggal dunia ya. Oke teman-teman, saya akan memberitahukan banyak sekali fenomena di luar sana. Banyak sekali mereka itu mengaku spiritualis. Tapi kalau melihat kehidupannya itu sangat amburadul. Apakah seperti itu bisa dikatakan spiritualis? Oh, seperti apa? Bagaimana? Yuk kita bahas di sini ya teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman hidup di desa, banyak sekali orang yang mengaku seorang spiritualis, orang pintar gitu ya, pura-pura normal, paranormal dan lain-lain. Tapi coba kita lihat kehidupannya. Kehidupannya itu beruntung nggak? Secara ekonominya, finansialnya, pasti rata-rata mereka itu di bawah kemiskinan juga ya. Nah itu seperti itu. Bahkan ada yang praktek perdukunan itu luar biasa sekali, sikap sifatnya masih juga angkuh dan lain. Apakah mereka spiritualis seperti itu? Nah jawabannya yuk kita bahas ya. Jadi gini ya teman-teman, perlu dipahami. Saya kemarin beberapa waktu lalu saya menerangkan tentang bahwa ada tiga macam ilmu tentang apa namanya dunia metafisika, yaitu ada supernatural, ada spiritual dan supranatural gitu. Tapi banyak sekali orang-orang mencampur adukkan ilmu-ilmu ini. Bahkan orang yang mohon maaf nih, dia di dunia klenik nih, ya di dunia klenik, dunia pergaiban gitu ya, persetanan, perdemitan, ya kan. Terus tentang ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu tentang mistik yang lain-lainnya, pelet gitu ya, rawa rontek, sabdo palon, sabdo pandita ratu dan lain-lain ya kan, sepiangan dan lain. Itu mereka menganggap dia itu seorang spiritualis. No, tidak. Itu adalah ranah ilmu supranatural gitu loh. Ya. Kalau ranah ilmu supranatural seperti itu tidak akan membawa hidup pada tatanan apa? Tatanan kehidupan rohaniyahnya, ketuhanannya, sehingga mereka hidupnya ya tidak tertata. Mereka hidupnya tidak akan tertata. Kenapa? Tertata apanya? Ya pekerjaannya, ya usahanya, ya bisnisnya dan lain-lain. Karena mereka terjunnya di dunia supranatural begitu. Apalagi kalau dibuat mencari uang. Dan ada lagi yaitu orang yang dia itu menganggap dia seorang spiritualis, tetapi ilmu yang diberikan kepada orang-orang masyarakat ya gitu ya, yaitu ilmu supernatural. Itu juga tidak bisa dikatakan spiritualis, tidak bisa. Mereka adalah supranaturalis. Harusnya bilang saya seorang supranaturalis atau supernaturalis, bukan spiritualis gitu loh. Tapi kenyataannya, faktanya di luar sana kita melihat fenomena yang seperti ini ya, dia menganggap dia bilang bahwa aku spiritualis gitu loh. Ya padahal ilmu yang diberikan adalah supernatural begitu. Nih contohnya ya teman-teman ya. Jika teman-teman mengaku sudah menjalankan spiritual dan menjadi seorang spiritualis gitu ya. Ya, jika hidupnya teman-teman semakin bersimpul tapi semakin berantakan finansialnya, usahanya, bisnisnya, uang-uangnya, teman-teman belum berspiritual seperti itu. Kenapa? Karena orang yang spiritual itu adalah orang yang sudah mengenal dirinya. Kalau orang yang sudah mengenal dirinya, dia juga pasti mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika manusia sudah mengenal dirinya, berarti dia mengenal jati dirinya. Jati dirinya siapa? Oh manusia. Oh manusia itu mempunyai sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kalau dia hidupnya, mohon maaf, hidupnya berantakan, usahanya, bisnisnya masih mengeluh dan masih kekurangan begitu, dia belum spiritualis, dia belum sampai. Ya, nah ini ciri khas banyak orang di luar sana yang mengaku spiritualis tapi hidupnya berantakan secara ekonomi, finansial dan uangnya. Ini harus dipahami, ya. Orang yang spiritualis itu tentunya pasti finansialnya bagus,
usahanya juga bagus, bisnisnya juga bagus, ya bisnisnya juga bagus. Karena apa? Dia paham yaitu ilmu ketuhanan. Nah, Tuhan itu siapa? Di mana dia paham. Makanya kalau kita berbestian dengan Sang Tuhan atau Tuhan itu Sang Maha Kaya, ya kita pasti akan kaya. Makanya kalau mau kaya datangi Sang Maha Kaya. Kemarin saya sudah pernah bilang membuat video seperti ini. Nah, banyak orang juga mengaku spiritualis gitu ya, tapi makin sulit diatur. Ya kan, merasa lebih tinggi ilmunya, ya kan, merasa paling pintar daripada orang lain dan tidak bisa menghargai norma-norma sosial, norma-norma norma agama dan lain-lain. Nah, ini juga kalau ada orang model seperti ini, dia belum selesai belajar spiritualnya, dia masih amburadul spiritualnya. Karena orang yang spiritualis di dalam jalan spiritual, mereka akan lebih apa? Mereka akan lebih menerapkan apa? Menerapkan surat Al-Baqarah ayat 162. Innalladzina amanu waladina hadu wa nasara wa sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amilus sholihat tajri inda rabbihim. Mereka dengan siapapun, ya, dengan agama apapun, dengan keyakinan apapun, ya mereka menghormati, mereka hidup dengan kesadaran. Kenapa? Dan dia menganggap ya memang jalannya seperti itu, ya memang belum terbuka. Jadi tidak perlu dihina, tidak perlu dijelek-jelekan. Apalagi kalau dia mengaku seorang spiritualis bilang meditasi terbaik. Ya ada kan? Ada. Ini adalah meditasi terbaik. Lah apakah sudah pernah belajar meditasinya Nabi Muhammad, meditasi Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi Yusuf, atau meditasinya Raja Erlangga atau yang lain? Kok bisa berani bilang bahwa ini meditasi terbaik? Ini metode terbaik, ini adalah pelatihan terbaik? Oh, tidak bisa. Kalau masih seperti itu, dia bukan spiritualis, ya. Dia bukan spiritualis, tapi dia adalah seorang supernaturalis. Sesuai kalau Anda memberikan pelajaran-pelajaran, pemahaman-pemahaman, pelatihan tentang kekayaan dan lain-lain, yaitu namanya supernatural. Makanya teman-teman harus membranding dirinya, menyebut dirinya sebagai seorang supernaturalis. Jangan spiritualis. Kalau spiritualis enggak seperti itu. Spiritualis itu menghormati. Karena apa? Dia memahami memayu hayuning diri, memayu hayuning kaluwarga, memayu hayuning masyarakat, dan memayu hayuning bawono. Tapi kalau teman-teman masih menganggap ilmunya paling tinggi, paling bagus, paling benar, paling baik hidupnya, nah itu bukan spiritualis. Gitu loh ya. Wah, ini meditasi semenit langsung bisa mendapatkan keajaiban gitu ya. Mendapatkan keajaiban. Nah, itu bukan spiritual, itu supernaturalis. Silahkan menyebut dirinya supernaturalis. Jangan spiritualis. Nggak cocok di situ teman-teman ya. Tolong dipahami hal seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya mengaku seorang spiritualis tapi malah lebih mentalnya rendah, mentalnya lemah, mudah tersinggung, sensitif, apalagi mudah menjelek-jelekan orang lain. Oh itu loh, praktisi itu NPD. Ya, itu mudah menyakiti orang lain itu. Apakah kamu seorang spiritualis seperti itu? Sehingga panjenengan bisa menghina makhluk lain. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 115, fa'enama fasama tuwalu wajhullah innallaha wasi'un alim. Di mana kita menghadap, disitulah wajah Sang Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ya kan, Anda menghina, Anda mudah tersinggung, mudah sensitif seperti itu. Apakah teman-teman mau belajar kepada orang-orang yang mengaku spiritualis tapi ternyata hidupnya seperti itu? Oh, ya kan, hidupnya amburadul, hutangnya banyak masalah, memimpin rumah juga nggak becus, kan gitu. Kan lucu sekali. Dan di situ mengaku spiritualis, kan nggak pas. Tapi kalau mengaku seorang supernaturalis, oke, di situ pas karena mengajarkan ilmu tentang ilmu supernatural, yaitu ilmu tentang kekayaan, gitu loh, ya. Bukan tentang ketuhanan dan lain-lain, bukan alam semesta dan lain-lain, itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah makin jauh dari realita hidup. Ya, mengaku spiritualis malah
semakin jauh dari realita kehidupan kan gitu kan, dan rumah tangganya berantakan ya, rumah tangganya berantakan, dikit-dikit ngomongin langit Sabtu 7, dikit-dikit ngomongin ngomongin tentang ketuhanan tapi tidak tahu Tuhannya kan gitu, dikit-dikit ngomongin tentang hakikat tentang kehidupan tetapi hidupnya amburadul kan gitu. Banyak sekali di sini dikit-dikit ngomongin langit Sabtu 7, ngomongin kodam A, kodam B, kodamnya keris, kodamnya akik, kodamnya betoro karang, kodamnya jenglot, kodamnya siung babi, kodamnya A, B, dan C. Itu bukan spiritualis, itu supranaturalis. Jadi teman-teman coba ya, kalau belajar spiritual, yang paling penting dasar dalam kehidupan itu adalah spiritual ya teman-teman. Jadi di dalam ilmu spiritual itu mencakup semua, yaitu ilmu supernaturalis dan supranatural di situ. Dan teman-teman hati-hati dalam memilih seorang guru. Kalau di guru itu masih mohon maaf masih yang seperti apa tak sampaikan tadi ya, katanya mengaku spiritualis tapi hidupnya amburadul, pekerjaannya amburadul, usahanya amburadul, bisnisnya amburadul ya, dan merasa paling benar, lebih tinggi, dan sensitif, mudah tersinggung, angkuh, mudah mengelokkan orang lain, apalagi sudah saya sebutkan tadi fa'ainama fasama tuwalu wajhullah, di mana kita menghadap di situ ada wajah Sang Tuhan. Kok berani mengelokkan, membuli, menjelekkan orang lain, berarti sama dengan menjelekkan Sang Tuhan. Sama dengan menjelekkan ciptaannya Tuhan juga, seperti itu. Berarti itu dia bukan orang spiritualis. Dan masih keluarganya amburadul, ekonominya masih amburadul, hutangnya masih ratusan sampai belasan sampai puluhan miliar. Itu bukan orang-orang yang spiritualis. Mereka adalah orang yang tidak paham spiritualis. Jadi teman-teman hati-hati ya dalam mencari seorang pembimbing spiritual. Dan rata-rata pembimbing spiritual itu pasti ya hidupnya santai-santai, damai-damai, hidupnya bahagia, usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan, bisnisnya banyak, dan semuanya serba fan-fan, dan mereka memahami ilmu agama, syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Nah, itu adalah guru-guru seorang spiritualis, dan mereka memahami semua ilmu agama, ilmu sejarah, dan lain, mereka paham. Tapi kalau ngomongin Tuhan tetapi literasi tentang lewat dunia hakikat agama tidak disampaikan, marifat agama tidak disampaikan, mereka hanya belum tahu sebenarnya. Makanya teman-teman pahami apa yang saya sampaikan tadi, bahwa orang yang berspiritual, semakin spiritual adalah semakin menerapkan Pancasila 1 dan Pancasila 2, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab, ini kemanusiaan. Ini adalah ciri khas manusia, ciri-ciri manusia spiritual. Kalau teman-teman mau menjadi manusia spiritual, hidupnya pasti hidupnya enak ya, dan tidak pernah marah, tidak pernah angkuh, tidak pernah sensitif, dan lain-lain. Itu seperti itu. Karena apa? Mereka memahami 12 hukum semesta, salah satunya ada hukum law of karma dan ada hukum law cause and effect. Jadi kalau kita berbuat seperti itu, dia pasti akan mendapatkan imbalannya, dia pasti akan mendapat gantinya. Oke teman-teman, silahkan sharing seperti apa, silahkan dikomentari orang yang spiritualis itu seperti apa, seperti yang saya sampaikan. Jika tidak hidupnya tidak tertata, berarti dia bukan seorang spiritualis. Dan tentunya hati-hati dalam silahkan pilih guru-guru spiritual yang asli dan yang benar ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.